Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok arsitektur basis data, yang mana beranggotakan saya sendiri, Dwi Indraningsih, dan teman saya adalah Ranti Dela Arasi. Yang subbab pertama membahas mengenai macam pandangan terhadap basis data. Adapun yang menjelaskan adalah saya sendiri. Sebuah basis data dipandang menjadi dua sisi. Yang pertama adalah sisi perancang, yang kedua adalah sisi pengguna. Sisi perancang ini adalah personal yang berperan sebagai perancang dan pengolahan basis data itu sendiri. Dan sisi pengguna adalah bisa disebut juga sebagai orang ataupun program aplikasi yang mengakses basis data baik sendiri maupun secara bersamaan. Seorang perancang dapat memiliki dua pandangan yang berbeda. Yang pertama adalah seorang perancang dapat memiliki dua pandangan yang berbeda. Yang pertama adalah secara konseptual, yang kedua adalah secara fisik. Dan menurut Ragu Ramakrisma pada tahun 1998 membedakan level abstraksi itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah skema eksternal, skema konseptual, dan skema fisik. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam level pandangan terhadap basis data, yang mana terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah kita akan membahas mengenai pandangan pengguna, atau bisa disebut juga sebagai user UV, di mana pandangan pengguna ataupun user UV atau sering juga disebut sebagai level eksternal merupakan pandangan pada pengguna basis data, di mana masing-masing pengguna basis data memiliki cara pandang yang berbeda. Pengguna pada subsistem akademik mungkin juga memerlukan keterangan mengenai pengambilan mata kuliah setiap mahasiswa, perolehan nilai mahasiswa, serta dosen pengasuh mata kuliah. Dan sedangkan pengguna pada subsistem perpustakaan memerlukan identitas mengenai yang pertama nomor anggota, yang kedua adalah nama anggota, yang ketiga adalah alamat, yang keempat adalah tanggal mulai menjadi anggota, yang kelima adalah data transaksi pinjaman, yang keenam adalah data transaksi pengambilan, yang ketujuh adalah catatan dan keterlambatan lainnya. Dengan demikian, perbedaan kebutuhan data pengguna basis data dapat mengakibatkan perbedaan pandangan terhadap basis data, yaitu sangat tergantung pada macam data yang tersedia dan dapat diakses oleh masing-masing data. Serta para pengguna basis data tersebut semestinya tidak perlu tahu bagaimana sebenarnya data-data mahasiswa yang ada di subsistem perpustakaan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pandangan konseptual, atau bisa disebut juga sebagai conceptual view. Pandangan konseptual sering juga disebut sebagai level konseptual, merupakan pandangan perancang basis data yang berkaitan dengan data-data apa saja yang perlu disimpan dalam basis data dan lainnya. Jadi, pandangan konseptual secara sederhana merupakan gambaran atas seluruh pandangan pengguna yang ada dalam sistem level konseptual, merupakan level yang lebih rendah daripada level eksternal. Data anggota perpustakaan, baik itu untuk dosen maupun mahasiswa, yang meliputi yang pertama nomor induk mahasiswa, yang kedua adalah NIK dosen, yang ketiga nomor anggota perpustakaan, yang keempat adalah tanggal mulai menjadi anggota. Untuk setiap kelompok data dapat digunakan merancang struktur file dalam basis data, seperti untuk file anggota, yang mana adapun rumusnya adalah garis miring name garis miring nomor underscore anggota garis miring tanggal garis miring anggota dan garis miring. Sedangkan kalau untuk kode file buku adalah garis miring kode buku garis miring judul garis miring pengarang garis miring penerbit garis miring tahun terbit. Dan untuk file pinjaman adalah garis miring nomor pinjaman garis miring nomor anggota garis miring kode buku garis miring tanggal pinjaman garis miring tanggal kembali. Dan untuk file kembali adalah garis miring nomor pinjaman garis miring kode buku garis miring tanggal buku underscore kembali. Pandangan fisikal. Pandangan fisikal ini ialah pandangan perancang yang berkaitan dengan permasalahan teknik penyimpanan data-data basis data ke dalam fisik penyimpanan data yang digunakan.
Ini bersifat teknis dan lebih berorientasi pada mesin. Contohnya itu seperti metode penyimpanan dan metode akses data dalam penyimpanan sekunder. Contohnya itu, data mahasiswa akan disimpan dalam media penyimpanan sekunder bertipe sekuensial berupa magnetic tape yang memiliki 9 thread dan disimpan tanpa metode blocking dengan menggunakan bit paritas genap. Contohnya itu seperti rincinya nama, alamat asal, alamat lokal, kode pos asal, tempat lahir, tanggal lahir, sekolah asal, tahun lulus, di agama, status, nama orang tua atau wali, pekerjaan orang tua atau wali. Contoh tabelnya itu ada di halaman 80 di gambar 5.2, teman-teman bisa lihat itu sendiri. Selanjutnya, antar muka, antar pandang terhadap basis data. Antar muka atau interface ialah menyediakan layanan yang lengkap untuk lapisan yang lebih tinggi sehingga setiap lapisan bergantung pada lapisan yang di bawahnya. Antar muka menvisualisasi setiap perubahan yang terjadi pada lapisan lainnya. Operating System atau OS yang digunakan oleh sistem komputer yang mendukung basis data yang menjamin perubahan tersebut. Teman-teman bisa lihat di halaman 81 gambar 5.3, itu contoh gambar antar muka antara para pengguna dan basis data. Di situ akan saya jelaskan. Antar muka satu ialah untuk mendeskripsikan kebutuhan serta kondisi kewenangan dan keamanan data yang diketahui oleh model internal dari metode akses data yang digunakan. Terus ada gambar muka 2, itu DBMS, menentukan model internal, yaitu metode akses data yang akan diimplementasikan secara berbeda. Terus ada antar muka 3, metode akses dalam model internal bersama-sama OS mengakses record dari fisik media penyimpanan sekunder. Untuk menjamin agar pemisahan setiap lapisan tetap terjaga, maka OS perlu menyembunyikan kompleksitas struktur rinci lapisan lebih rendah dari lapisan yang di atasnya. Independensi data. Independensi data ialah ketidakketergantungan atau kebebasan data dalam basis data. Independensi data terbagi dua dimensi, yaitu yang pertama dimensi secara fisik dan kedua secara logik. Yang secara fisik ialah teknik penyimpanannya dan penghasil datanya itu dapat mengalami perubahan tanpa harus mengubah deskripsi logik basis data yang digunakan dalam skema basis data. Yang sedangkan secara logik itu kebutuhan data kepada penggunanya dapat mengalami perubahan tanpa harus merubah pandangan secara logik yang berskema basis data juga. Independensi data memberikan jaminan berupa fleksibilitas. Yang pertama itu media dan metode akses data itu dari fisik media penyimpanan basis data dapat mengalami perubahan tanpa harus mengubah pandangan konseptual. Terus yang kedua, kebutuhan data-data oleh para pengguna basis data dapat mengalami perubahan tanpa harus mengubah pandangan konseptual. Yang ketiga, pengguna tidak perlu tahu kerumitan atau kompleksitas yang terjadi yang berkaitan dengan perancang dan teknik penyimpanan basis data dalam media penyimpanan yang digunakan. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sajikan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Isi di kolom komentar ya.